Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Noveri Sosebone, guru SMK Negeri 1 Kevemenanu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 STK Santo Yohanes Merauke tahun 2025. Hari ini, hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran yang berjudul Suara Hati kelas 10 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, bagaimana kabar semua? Baik. Puji Tuhan kalau semua baik. Sebagai manusia yang bertuhan, ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita semua bangkit berdiri. Kita membuka kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa. Marilah kita semua berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. marilah kita semua berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus, Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, Engkau bergerak pada kehendak-Mu, meski harus menanggung pengorbanan yang berat. Tatkala digoda iblis, Ia tidak goyah. Dalam nama Bapa, dalam nama dan dalam Roh Kudus. Amin. Sebagai bakti cinta dan tanah air, kita sebelum mulai pelajaran, kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Ia bertugas memandu kita dalam dirijen, silahkan. Mengecek kehadiran. Agnes Barnet Nahak. Hadir Pak. Afril Dede Fetruna Furan. Hadir Pak. Catherine Mariana Keis. Hadir Pak. Hadir. Christina Virginia Usolin. Hadir Pak. Cecilia Roswinda Kala. Hadir. Sakit. Ya Pak. Oke. Elizabeth Karunia Dias. Setelah mengecek kehadiran, pasti kalian semua ada yang suntuk. Ya, mari kita bangkit berdiri. Jadi ice breaking kita hari ini itu tentang tepuk kurikulum berbasis cinta. Tepuk KBC. Kurikulum berbasis cinta. Oke, mantap. Silahkan dulu. Ya. Baik adik-adik sekalian, hari ini
Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Masuk ke pelajaran kelima tentang suara hati. Itu profil pelajar Pancasila. Satunya itu apa? Bersama-sama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. 3. Bernalar kritis. 4. Bergotong royong. 5. Mandiri. Ya. Baik, itu adalah profil pelajar Pancasila. Lalu yang berikut ada yang namanya kurikulum berbasis cinta. Pertama, cinta Tuhan. Cinta pembelajaran hari ini memiliki tujuan. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna suara hati. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui dialog peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman bertindak berdasarkan suara hati. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui membaca dukungan gereja, peserta didik dapat menjelaskan pandangan gereja tentang suara hati, GS artikel 16. Membaca tujuan pembelajaran ini, kamu sudah bisa memahami alur dari suara hati itu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya harus tanyakan. Yang pertama, jelaskan arti dari suara hati. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang suara hati. Jadi, suara hati adalah kemampuan batin manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang membimbing seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam iman Katolik, suara hati dipahami sebagai suara Allah yang bergema dalam diri manusia, yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, keadilan dan kasih, serta menolak kejahatan dan dosa. Baik, terima kasih. Ya, jadi arti dari suara hati secara umum adalah mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Menyebutkan faktor-faktor penyebab tumbuhnya suara hati. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan suara hati menjadi tumbuh antara lain. Yang pertama, kebiasaan melakukan dosa atau kesalahan secara berulang. Yang kedua, lingkungan pergaulan yang buruk. Yang ketiga, kurangnya pendidikan iman dan moral. Yang keempat, pengaruh media sosial dan tontonan yang tidak mendidik. Yang kelima, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang keenam, kurangnya refleksi diri dan doa. Terima kasih. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar sebelum kita masuk ke materi kita. Ya. Dari video tersebut, apakah ada yang bisa memberikan tanggapan atau kesan? Video tersebut sangat menyentuh hati saya. Anak penjual tisu berada dalam kondisi yang sangat sulit karena lapar dan tidak ada satupun orang yang membeli dagangannya. Ketika ia menemukan dompet milik seorang pengusaha, ia mengalami pergulatan batin antara kebutuhan dirinya dan suara hati yang mengajaknya untuk berbuat jujur. Saya melihat bahwa kejujuran bukanlah hal yang mudah, terutama saat seseorang sedang berada dalam kesulitan. Namun, keputusan anak itu untuk mengembalikan dompet menunjukkan bahwa suara hati yang benar tepat dapat menang meskipun ada godaan yang kuat. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa martabat manusia lebih berharga daripada uang. Video ini mengajarkan saya bahwa mengikuti suara hati yang jujur membawa kebaikan dan kedamaian dalam. Saya juga diajak untuk lebih dekat terhadap sesama dan tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, karena kejujuran adalah nilai
nilai penting dalam hidup sebagai manusia dan sebagai orang beriman. Terima kasih. Anak-anak sekalian, ketika kita melakukan sesuatu atas dasar tindakan suara hati yang positif, di ujungnya itu pasti ada yang namanya kedamaian. Kedamaian pasti ada. Sama halnya ketika kita mengalami suara hati yang keliru. Kalau kita mengalami suara hati yang keliru, kita akan merasa seolah-olah kita dibayang-bayangi dengan hal-hal yang jahat. Ya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu hal yang baik dan positif, berarti itu suara hati kita mengalami sesuatu yang baik. Oke. Saya akan berusaha untuk membangun definisi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan video-video yang telah kita tonton. Ya. Suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatih mulai dari hal-hal kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tetapi banyak orang terbiasa melakukannya. Ya, banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tetapi terbiasa melakukannya. Berarti kita sadar dan tidak kita berada dalam suara hati yang mengalami kekeliruan. Suara hati yang tidak mengalami kekeliruan adalah suara hati yang membawa kita kepada kebaikan. Ya. Baik adik-adik sekalian, itu adalah definisi dari suara hati. Sekarang kita akan membangun satu diskusi kelompok. Kelompok satu dari bagian mana? Oke, kelompok satu. Maka dengan demikian ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga, dan ini kelompok empat. Oke, kelompok satu silahkan mencari informasi tentang makna suara hati. Kelompok dua cara kerja suara hati. Kelompok tiga mengapa suara hati bisa tumbuh, dan kelompok empat cara membina suara hati supaya tidak tumbuh. Oke. Silakan membentuk kelompok dan kemudian mendiskusikan. Oke. Baik, silakan berdiskusi bersama teman. Ya, silakan lembaran yang saya bagikan itu silakan menuliskan hasil jawaban dari diskusi bersama teman-teman kelompok di dalamnya. Silakan dituangkan di dalam lembaran itu. Baik, ada yang sudah? Kalau belum, silahkan terus berdiskusi bersama teman-teman kelompok. Lalu menuangkan hasil jawaban ke dalam lembaran yang saya bagikan. Apakah semua sudah selesai? Sudah. Oke, silakan
Kalau begitu kelompok 1 bersama seluruh anggota kelompok silakan tampil ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing sebelum membaca hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yohanes Semanau. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Karunia Dias. Perkenalkan, nama saya Maria Grosela Opa. Para pemateri silakan. Apa makna suara hati? Suara hati adalah panduan batin yang muncul dari dalam diri kita, mencerminkan nilai-nilai sejati, keinginan asli, dan intuisi yang tidak terpengaruh oleh tekanan luar seperti harapan orang lain atau masyarakat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami mempersilahkan. Baik, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Pas? Oke. Kalau memang tidak ada, maka kita memberikan aplaus yang meriah untuk teman-teman dari kelompok 1. Kalau begitu silahkan kembali ke tempat. Sekali lagi. Makna suara hati menurut kelompok 1, suara hati adalah panduan batin yang muncul dari dalam diri, mencerminkan nilai-nilai sejati, keinginan asli, dan intuisi yang tidak terpengaruh oleh tekanan seperti harapan orang lain atau masyarakat. Ya, karena tidak ada yang bertanya, maka saya memberikan penguatan bahwa benar, suara hati adalah sesuatu yang melekat dari dalam diri. Suara hati bukan suara orang lain, tapi suara hati adalah suara Allah, dan suara Allah adalah suara hati. Ya. Jadi kita melaksanakan sesuatu atas dasar tindakan kita yang diilhami oleh Allah. Allah yang menggerakkan. Jadi ketika kita membuat sesuatu hal yang baik, membantu orang dalam hal apapun, maka itu adalah suara hati. Tapi kalau kita membuat orang celaka atau membuli teman atau melaksanakan, pokoknya melakukan hal-hal yang negatif, maka jangan jangan heran bahwa suara hati kita itu telah mengalami yang namanya kekeliruan. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Suara hati bekerja dalam beberapa cara, yaitu menyadarkan. Sebelum bertindak, suara hati mengingatkan apakah baik atau buruk. Yang kedua, membimbing. Saat mengambil keputusan, suara hati menuntun kepilihan yang benar. Yang ketiga, menegur. Jika seorang berbuat salah, suara hati menimbulkan rasa bersalah, gelisah atau penyesalan. Yang keempat, meneguhkan. Jika seorang berbuat baik, suara hati menghadirkan rasa damai dan sukacita batin. Hanya kami akan memaparkan materi yang akan kami bawakan pada hari ini. Mengapa suara hati bisa tumpul? Suara hati dapat menjadi tumpul apabila tidak dilatih dan diabaikan. Beberapa penyebabnya antara lain: 1. Kebiasaan berbuat dosa atau kesalahan secara berulang-ulang. 2. Pengaruh lingkungan yang buruk, seperti pergaulan, media sosial, dan budaya kekerasan. 3. Mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan nilai kebenaran. 4. Kurangnya doa dan relasi dengan Tuhan. 5. Tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, guru, atau tokoh iman. Jika suara hati tumbuh, seseorang menjadi tidak peka terhadap kebaikan dan kejahatan.
Yang berikut, teman-teman dari kelompok 4. Silakan maju. Kepada pemateri kami persilahkan. Menurutmu bagaimana cara membina suara hati supaya tidak tumpul agar suara hati tetap peka dan terarah? Peran pembina yang terus-menerus. 1. Membiasakan diri berdoa dan membaca Alkitab. 2. Memfrekuensikan tindakan hidup sehari-hari. 3. Belajar membedakan yang baik dan benar sejak dini. 4. Mendengarkan nasihat orang tua, guru, dan pemimpin rohani. 5. Berani mengakui kesalahan dan bertobat. 6. Melatih kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan pembina yang baik, suara hati akan semakin matang dan menuntut manusia hidup sesuai dengan nilai Kristiani. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, kita bersama-sama akan melihat bagaimana ajaran gereja dan kitab suci tentang suara hati. Silakan buka kitab Roma bab 8 ayat 31 sampai dengan 38, dilanjutkan bab 9 ayat 1. Saya membaca ayat yang ganjil dan kamu membaca ayat yang genap. Bacaan dari kitab Roma bab 31 bab 8 ayat 31 sampai dengan 39, dilanjutkan bab 9 ayat 1. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya punya satu pertanyaan. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa arti suara hati menurut kutipan-kutipan di atas? Boleh berlandaskan kitab suci dan menjawab. Nomor 1. Apa arti suara hati menurut kutipan di atas? Ada yang bisa? Oke. Silakan. Menurut kutipan kitab suci dan ajaran gereja, suara hati atau hati nurani adalah suara Allah yang bergema di dalam batin manusia, yang menuntun manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat, serta mendorongnya untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Suara hati bukan ciptaan manusia sendiri, melainkan hukum Allah yang dituliskan dalam hati manusia. Ia menjadi sanggar suci, tempat manusia berjumpa secara pribadi dengan Allah. Karena itu, suara hati memiliki martabat yang luhur dan harus ditaati. Baik, terima kasih. Suara hati memiliki martabat yang luhur dan harus ditaati. Berarti baik, dia paham tentang ajaran kitab suci, kutipan tersebut.
Baik, dari semua pembelajaran yang kita lakukan, saya akan sedikit memberikan penegasan kesimpulan. Ya, di mana demikian katanya. Hati nurani sendiri dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Arti luas, dalam arti luas, hati nurani berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia, keinsafan akan adanya kewajiban. Sedangkan arti sempit, hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret seperti yang dialami Boy dalam kisah tadi. Ya, suara hati yang menilai satu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Ya, jadi begitu. Suara hati itu tidak sepenuhnya benar. Dia benar sejauh mana kita menjalaninya dengan baik. Ya. Nah, dan berikut cara kerja suara hati yang tadi kamu sampaikan. Sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Ya. Jadi kamu harus mampu memilih, mampu mengetahui apakah suara hatimu benar atau suara hatimu keliru. Oke. Ya, saya mau menegaskan bagaimana membina suara hati. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Ya. Lalu yang berikut, mencari keterangan pada sumber yang baik. Ya. Dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Oke, lalu yang berikut, ikut dalam kegiatan rohani. Lalu koreksi diri atau introspeksi. Ya, itu adalah cara yang membina. Seperti tadi jawaban-jawaban kamu semua. Ya, refleksinya seperti yang ada. Ya, silakan masing-masing orang melihat. Ya. Refleksi tentang kios suara hati. Silahkan dilihat. Demikian. Beberapa waktu yang lalu pernah muncul sebuah kisah menarik yang ditayangkan dalam berita televisi di Taiwan. Di pegunungan Alishan ada sebuah tempat yang bernama Ruili, seutas jalan yang menghubungkan Chiai dan Alishan melewati daerah ini. Sebagai tugas, ya silahkan PR dan tugas. Silahkan mempelajari kegiatan inti bab pelajaran berikutnya, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual. Baik anak-anak, minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Ya, ini ada satu video kecil yang sebelum kita menutup, kita perlu saksikan. Ini nyata dalam kehidupan mereka semua. Cek, silahkan maju dan membawakan kita dalam doa. Dalam Bapa, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami dari awal kegiatan hingga akhir dengan baik. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan istirahat, dan utuslah Roh Kudus-Mu akan memberi kami apa yang akan belajar bisa bermanfaat untuk masa depan. Hanya doa permohonan kami haturkan kepadamu oleh perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Dan selamat siang semua.